Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita sehat. Apabila ada yang sakit dari keluarga kita, Allah berikan kesembuhan. Dan Alhamdulillah kita bersyukur tempat kita semakin nyaman. Makin dingin ya Pak ya? Adem. Ini ada tambahan 2 AC. Jazakumullah khairan ya, pada jemaah yang telah membantu ya, kenyamanan kita beribadah. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih nikah ya. Pembahasan tentang fikih nikah, meskipun udah pada nikah tapi gak apa-apa ya Pak RW, jangan kenceng-kenceng. Kemarin kita sudah mengkaji 10 poin ya, dari fikih pernikahan. Sekarang poin yang ke-11, sifat yang disukai ada pada pasutri, pasangan suami istri adalah beragama dan berakhlak, rupawan, penyayang, masih perawan, mampu nafkah lahir dan batin, subur dan sekufu. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah hendaknya pasangan hidup kita adalah orang yang memiliki din, agama. Karena ini menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di dunia, juga bekal di akhirat, Pak. Ya, sungguh indah kehidupan kalau diisi dengan agama. Ya. Sehingga kesibukan kita, kehidupan kita di dunia ada tujuan, ada arah yang jelas. Semuanya bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah yang terkait masjid, sholat, atau Ramadan, puasa, musim haji, umroh, baca Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah seperti ya, nikah ini, Pak. Karena nikah itu adalah ibadah yang lama durasinya. Sejak awal nikah sampai ya, meninggal dunia, maka itu semua adalah ibadah. Karena itu perlu bekal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 221, "Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Sungguh budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun ia menakjubkan kalian. Jadi budak yang beriman, ya sekarang udah nggak ada perbudakan, Pak. Kalau zaman dulu ada perbudakan. Karena ada perang zaman dulu, Pak. Yang kalah jadi budak. Itu Islam datang untuk mengikis sistem perbudakan itu. Islam pelan-pelan mengikisnya dengan banyak kafaroh, memerdekakan budak, dianjurkan memerdekakan budak. Sehingga alhamdulillah sistem perbudakan akhirnya hilang dari muka bumi. Nah, budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah.
Karena semua agama selain Islam itu ada penyembahan kepada selain Allah. Ya, kalau di kita Nasoro ya, mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan Nabi Isa dan Maryam. Kaum Yahudi pun sama mempertuhankan Nabi Uzair. Orang Hindu, Buddha, banyak sekali dewa-dewanya, Pak. Ya, apalagi Hindu di India, di Perindapan. Nah, dewanya banyak sekali. Hewan-hewan kayaknya semua bisa jadi dewa ya. Dewa tikus saja ada, Pak. Dewa tikus saja ada. Maka Allah menyatakan meskipun mereka yang beragama selain Islam itu menakjubkan kalian karena rupanya yang sangat cantik jelita, yang tinggi semampai, yang putih, yang pokoknya tapi wanita beriman jauh lebih baik. Karena kalau nikah itu bukan hanya soal fisik. Ya, mungkin kalau awal-awal nikah fisik, tapi setelah waktu yang lama bukan fisik lagi, kenyamanan, ya, nyambung, ya, itu dan sebagainya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidati dini taribat yada. Carilah yang baik, yang bagus agamanya, engkau tidak akan menyesal. Taribat yada, ya, tanganmu tidak akan terbenam atau terkotori, maksudnya adalah engkau tidak akan menyesal. Ya. Tapi memang boleh-boleh saja seandainya orang menikah karena harta, nyari perempuan yang kaya. Ya. Emang ada perempuan yang kaya, Pak? Ya bisa aja kalau dia keturunannya orang kaya, warisannya banyak atau punya usaha yang kaya. Wali jamaliha karena kecantikannya, rupa. Ya, kalau bapak-bapak milih ya, wanita yang cakep, miskin atau yang kaya tapi nggak cakep. Ayo, yang kaya tapi cakep, itu namanya kemaruk, Pak. Allah. Kalau laki-laki biasanya lebih milih fisik. Ya, benar nggak Bapak-bapak? Harusnya yang jawab yang muda nih. Atau muda semua ya? Kalau perempuan mungkin beda lagi. Antara good looking sama good reckoning tuh. Ya kalau bisa dua-duanya. Good looking, juga good reckoning. Tapi kalau nggak bisa good looking, paling nggak good reckoning. Kalau perempuan itu, karena dia yang dinafkahi, ya, karena dia yang dinafkahi. Nah, makanya ujiannya kaum wanita itu harta. Ujiannya laki-laki adalah rupa, ya, seperti itu. Ya, tapi sebetulnya itu untuk kehidupan. Agar kehidupan itu berjalan, ada simbiosis, mutualisme. Wanita membutuhkan laki-laki karena hartanya, laki-laki membutuhkan karena rupanya. Jadi kan berjalan kehidupan, Pak. Ya. Nah, wanita dinikahi karena hartanya, karena tampannya, ketampanannya, ini kecantikannya, kedudukannya, wali hasabiha, kedudukan. Ya, karena kalau wanita itu terpandang dari keluarga yang terhormat, ya, itu pun berpengaruh dalam kehidupan.
walidiniha, karena agama, karena salihah. Dan Nabi SAW lebih memilih fadfar bidatid din, teribat yadak, carilah yang baik agamanya, engkau tidak akan menyesal. Ya. Nah, begitu juga laki-laki. Ini kan hadis terkait perempuan, tapi juga terkait laki-laki. Jadi laki-laki itu dinikahi, ibu-ibu kalau cari menantu, ya boleh dari 4 itu. Dari hartanya, dari rupanya, dari kedudukannya, ya, dari agamanya. Tapi carilah yang baik agamanya, yang menuntun, ya, anak-anak wanita kita agar nanti kelak mereka hidup, ya, memiliki tujuan, memiliki arah, memiliki pegangan. Kemudian di antara sifat yang disukai adalah antakuna dzata itfin wa hanan, yang penyayang, yang punya, ya, kelembutan, ya. Dan itu Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita, ya, al-wadud, yang penyayang, ya, al-walud, yang melahirkan, yang subur. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Jadi wanita itu, ya, nilai tingginya adalah sikap penyayang. Ya, sikap penyayang bisa dilihat dari orang tuanya, dari pendidikannya, dari gerak-geriknya dan seterusnya. Kemudian disukai juga adalah wanita yang masih perawan, ya. Juga gadis yang muda, Pak. Jangan gadis tapi tidak perawan, ini masalah ini. Pokoknya. Hadis Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah menikah. Maka Rasulullah bertanya, ya Jabir, engkau menikah dengan siapa? Abikran am thayyiba? Apakah dia masih perawan atau sudah janda? Qala, Jabir berkata, thayyiba, janda. Qala, Nabi bersabda, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa tidak kamu nikahi yang masih perawan? Kamu bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ini hadis Bukhari, Muslim. Ya. Jadi Jabir lebih memilih apa? Janda. Kenapa demikian? Nah, ternyata ada alasannya, Pak. Pengalaman. Karena ternyata Jabir itu punya adik banyak. Adiknya banyak, sehingga kerepotan ngurusin adik-adiknya. Kalau dia menikah dengan yang masih muda belia, masih perawan, nambah tanggung jawab. Tapi kalau dengan yang sudah berusia, yang sudah matang, yang sudah janda, bahkan dia bisa membantu Jabir. Itu alasannya. Ya, dari sini juga ada dalil boleh menikahi janda. Tidak harus yang muda dan masih perawan. Tapi Rasulullah lebih menyukai karena Jabir itu masih perjaka, Pak. Muda, perjaka, ting-ting. Maka Nabi lebih suka kalau Jabir menikah dengan yang seusia. Kenapa? Nabi sampaikan, hala bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa mencandai dia, dia pun mencandai kamu, karena usianya tidak terlalu jauh. Tapi kalau udah sama-sama atau satunya tua, kadang-kadang enggak, sudah kurang. Kalau masih muda masih senang main, ayo kemana, masih sama-sama main. Jadi kalau sudah tua, kadang-kadang mau ngapain? Ya Pak ya? Iya, beda sama yang masih muda. Nah itu.
Tapi kalau ada alasan yang masuk akal, ya nggak apa-apa. Ya, ada maslahat yang diinginkan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, di antara hal yang disukai adalah wanita itu adalah wanita yang taat kepada suami. Ya, dan ini nilainya besar bagi kaum wanita untuk mentaati suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita apa yang lebih disukai? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara. Yaitu yang ketika engkau melihat kepadanya engkau suka, dan apabila engkau perintahkan dia taat. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wala fi malihi. Dan dia tidak menyelisihi apa yang tidak dia sukai, ya, dan juga dalam harta laki-lakinya. Ya, jadi wanita yang disukai adalah apabila melihat, suaminya melihat, maka membuat dia suka. Karena menjaga penampilan. Ya, maka ibu-ibu jaga penampilan. Karena fitnahnya laki-laki itu ada di mana? Di mata. Ya, maka jaga suaminya. Begitu juga taat. Ya, kaum wanita berusaha mentaati suaminya. Dan itu yang membuat laki-laki suka. Karena laki-laki itu Allah titipkan jiwa memimpin. Siapapun orangnya, Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Makanya ketika ada suara yang lebih tinggi daripada laki-laki, ya, maka laki-laki jiwa itu akan muncul, Pak. Itu sudah fitrah. Ya. Tapi kalau wanita tetap menjaga kelembutannya, ya, dia menjadi air ketika ada api yang bergejolak, berkobar, wanita menjadi air, maka akan cepat padam. Tapi kalau dia jadi jerami, tambah kebakaran. Begitu juga suami, Pak. Seandainya wanitanya sedang menjadi api, maka jangan jadi jerami, jadi air. Kadang-kadang masalah itu nggak perlu dibahas, ya. Kadang-kadang perlu rekreasi, perlu refreshing, perlu kadang-kadang antara suami istri itu di rumah mungkin ada bosen atau apa, pengen itu, Pak. Ya, maka perlu alternatif yang baik. Apalagi wanita itu suka, ya, dua hal. Yang pertama nge-mall, yang kedua ngemil. Ya. Jadi suka belanja. Ibu-ibu suka belanja nggak, Bu? Ada nggak sih? Suka belanja. Pak, suka belanja, Pak. Senang, beli ini, beli itu, senang. Ya, kalau laki-laki disuruh beli minyak goreng ke supermarket, ke minimarket, dia belinya minyak goreng doang, Pak. Pulang-pulang belinya itu doang satu. Ya, jadi mohon maaf ibu-ibu kalau suaminya kurang peka, ya. Karena memang otaknya begitu, disidik-sidik biar irit, ya. Tapi kalau perempuan ya, mau beli sabun nanti jadi beli macam-macam, ya, beli minyak, beli ini, beli itu, karena perempuan itu dia tahu kebutuhan di rumah dan memang suka belanja, ya, suka belanja. Maka di situ pun kita kadang-kadang memberi kelapangan, kalau ada rezeki kasih kelapangan, ya. Makanya kalau ibu-ibu sakit, ya nggak usah dibawa ke rumah sakit, bawanya ke toko emas. Allah. Ya. Jadi perempuan itu suka perhiasan, suka belanja, itu memang suka ngobrol. Maka laki-laki berusaha hadir di situ. Sebaiknya perempuan harus mengerti laki-laki itu suka kalau laki-lakinya melihat penampilan yang bagus, ya. Dan suka apabila perempuannya taat, Masya Allah. Pokoknya setuju nggak setuju itu nomor 60. Pokoknya kalau suami ngomong sami'na, wah, itu bener salah nggak usah dipikirin dulu. Ya.
Yang penting suami saya suka. Itu Masya Allah, bagus. Itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, seandainya seorang wanita itu menjilati luka suaminya, maka dia belum bisa dikatakan berbakti kepada suaminya. Seperti itu. Dan Nabi SAW menyampaikan, kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau boleh, kan nggak boleh sujud kepada orang lain, maka aku memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya, karena ketaatan itu yang paling diinginkan oleh laki-laki, karena settingan memimpin. Ya, kalau orang settingannya memimpin itu sukanya yang taat. Ya. Maka wanita manfaatlah kelembutan yang Allah anugerahkan. Gunakan kelembutan itu untuk menyenangkan suaminya. Ya. Nah, karena itu Nabi SAW ketika ditanya siapa yang paling baik dari wanita, yaitu yang apabila engkau melihat kepadanya membuatmu senang, dan apabila diperintahkan maka dia taat. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha, tidak menyelisihi apa yang diinginkan suaminya, dan juga tidak menyelisihi yakni dalam harta, maksudnya tidak juga terlalu boros dan sebagainya. Nah, kemudian adapun untuk suami lebih khusus disukai mereka pun memiliki agama, memiliki ba'ah. Ba'ah itu dari dua hal. Satu itu nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Lahir batin, Pak. Ya, makanya kalau seorang laki-laki mau menikah lagi juga harus mikirin batin. Kira-kira mampu atau tidak. Ya. Paham kan ya, Pak ya? Harusnya paham. Karena lahir batin itu harus ya. Nah, jadi diperhatikan juga kemampuan. Kalau sampannya terlalu kecil, jangan bawa yang berat-berat. Ya, kita punya getek, tahu getek apa ya? Geteknya kecil dikasih yang berat ya, oleng. Nah, kalau punya kapal pesiar nggak apa-apa. Full tank 4 ya. Karena kuat. Dan subhanallah di zaman-zaman kita saat ini fitnah begitu luar biasa. Sekarang angka kelahiran anak laki-laki semakin sedikit. Anak perempuan semakin banyak. Kemudian perempuan-perempuan yang belum menikah jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan bahkan sekarang fenomenanya menurun. Ini data statistik, ribuan anak muda itu tidak menikah. Coba dicek, ribuan. Ya. Kalau di skala Indonesia jutaan yang telat menikah. Ini akan menjadi gejala sosial ketika kaum wanita tidak menikah, maka akan terbuka pintu lebar fitnah. Ya. Ini secara ilmu antropologi atau tentang masyarakat itu akan berimbas, ya. Mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun mendatang baru kerasa, Pak. Ya. Nah, maka bentengi dengan agama. Adapun harta, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais dilamar oleh 2 orang laki-laki. Masya Allah. Padahal beliau seorang janda, tapi dilamar 2 orang, Pak. Yang pertama dilamar oleh Muawiyah, yang kedua dilamar oleh Abu Jahm. Maka Fatimah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang akan menjadi suaminya? Siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya? Maka Rasulullah berkata, amma Muawiyah fasa'luqun la mala lahu. Adapun Muawiyah itu miskin, tidak punya harta. Amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm, fakana la yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa, Pak? Jadi tongkatnya itu di pundak. Untuk apa?
Jadi maksudnya itu adalah gambaran tukang mukul. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada Muawiyah tidak punya harta, ada pun yang ini tukang mukul. Maka nikahilah Usamah, Usamah. Akhirnya Fatimah menikah dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jadi boleh-boleh saja seorang wanita mencari laki-laki yang punya, tidak ada masalah. Tetapi jangan itu menjadi faktor utama menikahkan anaknya atau faktor utama menikah. Harus tetap ada faktor din, faktor agama. Itu penting. Ya. Seperti itu. Dan hadis ini juga menjelaskan bolehnya wanita menerima pinangan dari lebih dari satu orang laki-laki selama belum menentukan pilihan, selama belum mengiyakan kepada salah satunya. Jadi dilamar 1, 2, 3, diseleksi itu. Tapi kalau sudah deal dengan satu orang, maka laki-laki yang lain tidak boleh melamar. Itu yang diajarkan Nabi, wala yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Jangan seorang dari kalian melamar di atas lamaran temannya, saudaranya. Kenapa? Ya, karena itu bisa menjadi faktor perselisihan, faktor perpecahan. Ya, itu. Tapi gimana Ustaz? Kita pun suka dengan perempuan itu. Ya udah, insya Allah ada yang lain. Laki-laki itu harus punya prinsip yang kuat. Ya, kalau tidak dengan A, dengan B. Kalau tidak dengan B, dengan Z. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Insya Allah rezekinya ada yang lain. Namanya masalah hati kadang-kadang tidak bisa bohong ya Pak ya. Nah. Kemudian hendaknya sekufu. Sekufu itu apa Pak? Satu, kedudukan. Baik itu ya, sekufu dalam hal sosial, ya. Sekufu dalam hal nasab, harta, ya, pekerjaan, ya, dan yang lain. Karena gaya hidup orang itu beda-beda, Pak. Ya. Boleh-boleh saja Anda menikahi ya anak raja atau anak keluarga Raja Salman misalnya. Arab, boleh, nggak ada masalah. Dan dianya mau pun boleh. Cuman kita harus mikir, ya, kira-kira mau kasih makan apa, Pak? Kan begitu, realistis. Ya. Karena orang yang biasa makan orek beda sama yang makan apa? Hamburger ya, beda. Itu harus kita perhatikan, sekufu. Ya. Maka cari yang sekufu. Agar apa? Agar ngobrolnya nyambung, agar gaya hidupnya sama. Karena itu Rasulullah ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, pada hijrah kan ditinggalkan semuanya, Pak. Rumah tinggalin, aset-aset ditinggalin semua, yang cuma bisa dibawa. Ya. Maka Rasulullah mempersaudarakan yang sekufu. Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan sahabat yang sekufu. Ya. Seperti itu, yang sama-sama kaya. Sehingga apa? Ya hidupnya hampir sama. Ya, itu penting, Pak. Meskipun juga tidak harus. Ini hanya disukai. Hukumnya sunnah. Seandainya Pak Ustadz saya mau dapat ya calon ya orang kaya banget, tajir melintir, boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja perempuan dapat suami yang tajir melintir. Ya. Bahkan biasanya perempuan itu nggak masalah. Ya, perempuan dapat laki-laki yang tajir melintir biasanya nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kebalik biasanya. Ya, dapat perempuan yang tajir melintir karena gaya hidupnya beda. Ya, itu akan jadi masalah. Ya, karena gaya hidup yang berbeda itu proses adaptasinya akan lebih lama. Makanya kenapa orang Arab menikah itu dengan keluarga, dengan sepupu, dengan yang agak jauh sedikit, tapi masih keluarga.
karena didikannya masih nggak jauh. Jadi proses adaptasinya cepat. Tapi kalau beda suku, beda pulau, beda bahasa, beda cara ngomong, beda logat, wah itu prosesnya agak lama. Yang sini ngomong dikira marah. Itu agak lama, Pak. Ya, padahal memang bawaannya memang seperti itu. Nah, itu kadang-kadang jadi masalah. Padahal nggak masalah sebetulnya, ya. Nah. Kemudian khitbah hukumnya mubah. Khitbah hukumnya mubah. Disunahkan yang melakukan adalah dari pihak mempelai pria, dan wanita boleh mengkhitbah pria yang soleh. Ya, khitbah itu apa? Melamar. Melamar itu hukumnya sunnah. Ya, melamar itu hukumnya sunnah. Karena itu terjadi pada para sahabat, mereka melakukan khitbah. Ya, melakukan khitbah. Tapi khitbah itu belum akad. Belum ijab qabul. Maka jangan dibawa kemana-mana perempuannya. Ya, apalagi di daerah Lombok itu lucu, Pak. Ya, dulu adatnya boleh nikahin anaknya kalau bisa nyulik anaknya. Sampai sekarang kan ini masih, tapi sudah berkurang. Ya, kalau di Betawi kan ada namanya palang pintu. Mungkin dulunya harus bisa ngalahin jawara situ. Ya kan? Sekarang hanya seremonial saja. Kalau di Lombok enggak, aneh lagi. Harus nyulik perempuannya. Ya, kalau udah lama enggak ketemu, nah, baru diterima. Nah, itu unik ya. Nah, tapi janganlah, nanti jadi masalah, lapor polisi, jadi masalah. Nah, kadang-kadang adat itu aneh-aneh begitu, Pak. Ya. 6. Jadi khitbah dari kaum laki-laki datang. Ya. Boleh nggak Ustadz bawa seserahan dan sebagainya? Boleh, itu adat saja. Hukum asal adat itu boleh, tetapi jangan sampai memberatkan. Boleh seserahan, tapi sewajarnya. Jangan sampai akhirnya berat di seserahan. Bawa kerbau, bawa sapi, bawa mobil, bawa kadang-kadang seperti itu. Beberapa daerah ya, terlalu itu. Jadi sebenarnya agama itu simpel, Pak. Agama itu inna dina yusrun. Tapi yang kadang-kadang yang bikin susah itu kebiasaan. Ada uang panai kalau di daerah Sulawesi ya. Ya, kalau S1, S2, S3, wah itu harganya mahal. Ya, keluarga terpandang, uang panainya berapa. Itu akhirnya jadi berat. Ya. Begitu juga seserahan. Seserahan itu boleh hukumnya, tapi jangan memberatkan. Ya. Nah, apakah kaum wanita boleh mengkhitbah, melamar laki-laki? Memang secara adat biasanya laki-laki yang melamar. Tapi boleh apa tidak, Pak? Boleh. Boleh-boleh saja. Apalagi kalau laki-lakinya soleh. Daripada nanti keburu disamber orang lain. Ditinggal. Ya, kasihan. Apalagi kaum wanita diam. Dia suka dalam diam. Ya, akhirnya laki-lakinya nggak paham-paham. Ya, dikode nggak paham. Maka lebih baik melamar. Jelas diterima atau jadi itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilamar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Khadijah itu kan janda, kaya, bibit-bibit puputnya dapat semua, Pak. Jadi 4 tadi, ya, dari harta, kedudukan, cantik, agama, Khadijah itu punya semua. Maka Khadijah itu cerdas, Pak. Khadijah itu sudah ekspor. Dagangnya itu sudah ke Syam, sudah pasar ekspor, bukan pasar lokal, enggak, udah ekspor, ya, wanita padahal. Maka Khadijah mencari tahu tentang keadaan pemuda. Ada seorang pemuda, ya, usianya 25 tahun, ya, masih seger-segernya nih, jujur dan sebagainya. Maka dia ingin cross check bener enggak. Akhirnya dia cari, ya, seorang namanya Maisarah. Maisarah laki perempuan, Pak? Hah?
Maisarah itu laki-laki, Pak. Ngapunten ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki kalau di Arab. Maisarah, Muawiyah, Hamzah, Hurairah, Abu Hurairah itu laki-laki. Tolhah itu laki-laki. Maisarah laki-laki. Cuma kalau perempuan gimana? Rasulullah safar dengan perempuan enggak, laki-laki, Pak. Ya. Maka Rasulullah diminta Maisarah untuk menemani dagang sampai ke Syam. Ternyata betul Rasulullah itu orangnya adil, jujur, amanah, Masya Allah. Ya. Akhirnya pulang-pulang Maisarah lapor kepada pemilik dagangan itu, saudagar Khadijah. Ya, betul, sifatnya baik dan sebagainya. Ya, maka kemudian Khadijah tertarik dan melamar. Ya, ada beberapa versi, ada yang mengatakan melamar melalui Maisarah, ada yang mengatakan melamar dari keluarga Khadijah dan sebagainya. Ya, intinya Khadijah yang melamar dan Rasulullah SAW menerima Khadijah. Dan saat itu Khadijah dilamar oleh bangsawan-bangsawan Arab, ya, oleh orang-orang bangsawan Arab, 2 orang. Tapi Khadijah lebih memilih Rasulullah, dan Rasulullah menikahi janda. Berapa umurnya Khadijah? Ada yang berpendapat 40 dan itu yang masyhur. Ada yang berpendapat lain. Ada sebagian 32 berpendapat. Ya. Tapi seandainya pun usianya 40, ya, itu tidak menutup kemungkinan, Pak. Karena orang zaman dulu makanannya sehat, gerak. Sehingga usia 40 bisa punya anak 6. Ya, Al-Qasim, Abdullah, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Fatimah, Masya Allah. Jadi boleh-boleh saja daripada nanti diambil oleh. Karena itu seorang akan mengetahui kealiman, kesolehan seseorang itu bisa dengan masalah harta, dengan masalah safar. Ya, dia akan lebih tahu tentang keadaan seorang ketika safar dengan orang tersebut. Nah, kemudian disunahkan nazar kepada calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan. Boleh dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Nazar, Pak, melihat. Apalagi bangsa Arab itu tertutup. Ya. Wajahnya kadang-kadang ditutup, sehingga untuk melihat kepada calon istri itu lebih disukai. Nazar. Nah, kalau orang kita kan memang kelihatan. Ya. Subhanallah, orang-orang zaman dulu pun kadang-kadang nggak ngelihat calonnya. Ya. Tapi nikah ya nikah jadi. Anaknya banyak lagi ya. Nah, khitbah. Jadi sebelumnya nggak kenal. Begitu nikah, ya udah berumah tangga. Ternyata cinta itu akan tumbuh setelah menikah. Justru itu yang tulus. Ya, kadang-kadang ya orang yang punya hubungan sebelum menikah, yang terlihat apa yang baik, yang indah-indah. Ibaratnya, pokoknya seperti drama apa? Tapi begitu nikah kan kelihatan semua. Ya, itu yang malah kadang-kadang tidak tahu. Ya. Nah, ya, seperti itu. Nazar. Karena itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, ya Jabir, apakah engkau sudah melihatnya? Ya, belum ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Lihat kepada calon ya mempelai wanitanya. Karena itu lebih melanggengkan di antara kalian. Subhanallah, orang dulu itu gampang. Gimana ini? Udah bagus kok. Ya udah. Gampang. Yang penting soleha, ini gampang. Kalau orang dulu. Sekarang banyak macam-macam, ya. Kemudian rukun nikah. Nah, ini yang penting, Pak. Rukun nikah. Dalam pernikahan ada yang dikatakan rukun. Rukun itu di dalam pernikahan itu. Yang pertama,
adanya dua mempelai. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki sama laki-laki nggak sah, Pak. Perempuan sama perempuan nggak. Ya, sekarang itu repot hidupnya. Kasus terus ada terus. Jadi sekarang jaga anak laki pun sama jaga anak perempuan. Itu memang harus hukumannya tegas, Pak. Atau Rasulullah menyampaikan, "Idza wajadtum man yaf'alu fi'la qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Kalau kalian mendapati ada orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut, maka bunuh yang melakukan dan yang dilakukan. Maksudnya kalau pasangannya dipaksa, anak-anak kecil, naudzubillah, kasihan ya, itu tidak dihukum karena dia terpaksa. Tapi kalau dua-duanya sama-sama suka, maka dua-duanya kena hukum, Pak. Karena mereka yang seperti itu tuh ada yang posisinya jadi laki-laki, ada yang posisinya jadi perempuan. Aneh ya, Pak ya? Tapi ada, Pak. Naudzubillah. Makanya keji sekali. Ya, kita jaga anak-anak kita, pergaulan. Ya, sekarang menjaga anak laki-laki sama seperti menjaga anak perempuan. Ya. Yang paling ramai sekarang ini baru lagi ada di Jambi. Sebelumnya di Tangerang. Anak yatim. Berapa puluh itu orang korban. Ya, sebelumnya di Jawa ada lagi. Ya. Ini harus kita jaga, Pak. Ya. Anak-anak kita. Jadi laki-laki dan perempuan itu rukun. Yang kedua adalah terjadinya ijab dan qabul. Terjadinya ijab dan qabul. Ijab dan qabul dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh keduanya. Ya, kalau Rasulullah dulu menikahkan sahabat, laqad zawwajtukaha wa ankahtukaha. Ya, aku nikahkan kamu dan dia bima ma'aka minal Qur'an, dengan maharnya Al-Qur'an. Jadi disebutkan dalam ayat begitu. Ijab dan qabul. Ijab itu lafaz pertama. Qabul itu lafaz kedua. Nah, yang biasanya terjadi dalam pernikahan kita, ijab itu dari siapa? Dari calon mertua. Qabulnya dari calon menantu, mempelai. Saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Saya kan begitu ya. Bisa nggak dibalik? Bisa. Ijabnya dari laki-laki, qabulnya dari calon mertua. Saya akan menikahi anak bapak yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Ini tersebut tuh tunai. Saya terima nikahnya anak saya denganmu dengan mas kawin tersebut tunai. Itu boleh. Sah dua-duanya. Jadi ijab itu lafaz pertama, qabul itu lafaz baik ijab dari calon menantu atau dari calon mertua. Itu ijab dan qabul. Cuman karena kebiasaan kita ijab dari mertua, qabul dari calon menantu. Itu rukun. Kemudian syarat nikah ini pun harus terpenuhi. Namanya syarat nikah. Syarat nikahnya apa? Ada wali dan dua orang saksi laki-laki. Laki-laki, saksinya laki-laki. Dua orang minimal. Dalam prakteknya pernikahan saksinya banyak. Yang hadir semua itu sebenarnya saksi. Ya. Tapi yang dicatat hanya dua. Ya. Wali siapa? Wali itu adalah yang paling kuat adalah ayah. Ayah, kemudian ke atas kakek, ayah, kakek, kemudian urutan dalam madzhab Syafi'i ke bawah anak. Kalau itu janda, misalkan umur 40 tahun, anaknya sudah usia 20 tahun misalkan, atau 45, anaknya udah 25 tahun, itu bisa anaknya menikahkan anak atau cucu. Anggaplah ada cucu menikahkan neneknya, itu ke bawah. Baru kemudian dari saudara kandung. Saudara kandung itu kakak adiknya. Kalau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakak atau adik kandung. Kalau tidak ada, baru saudara bapaknya. Saudara bapak, bukan saudara ibu,
saudara bapak. Yang laki-laki itu urutan wali nikah. Kalau semuanya tidak ada, baru kemudian wali hakim. Apakah wali dari perempuan, pihak perempuan, atau ibu, jalur ibu? Tidak. Wali itu dalam Islam hanya dari jalur ayah. Ya? Nah, udah dan belum? Ya. Ya, silakan ada dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, bagi yang punya pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, jadi rukun nikah adanya dua mempelai dan terjadinya ijab dan qabul. Kemudian syarat nikah ya, adalah adanya wali dan dua orang saksi. Jadi hal empat ini harus ada ya, dalam pernikahan. Kemudian yang ke-17, kewajiban nikah. Nah, ini kewajiban nikah juga penting. Ya. Karena sekali singgung sedikit tentang wali. Ya. Wali itu hukumnya tadi wajib. Jadi tidak boleh tidak ada wali. Ya. Maka pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh wanita ya, yang rosyidah, yang sudah dewasa menikah tanpa wali, ini pendapat yang sangat lemah. Bahkan diselisih murid-murid beliau, ya, qiyas beliau terhadap jual beli batal karena sabda Nabi SAW, la nikah illa bi waliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi dan adanya wali, ya, tidak sah. Bagaimana kalau walinya itu mohon maaf ya, dahulu sang anak perempuan itu bukan dari jalan, jadi sudah hamil duluan. Ya, maka hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajru. Anak itu untuk perempuan. Adapun al-ahir, yakni yang melakukan, jadi terjadinya anak itu karena bukan dalam jalan pernikahan yang sah, maka al-hajru. Ya, laki-lakinya tidak dapat wali. Karena bapaknya tidak dapat hak jadi wali, otomatis yang lain nggak dapat. Maka walinya adalah wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi wali. Seandainya itu terbuka kan malu, Pak. Maka langsung sampaikan kepada hakim untuk menikahkan, untuk untuk langsung yang mengijabkan adalah wali hakim. Seperti itu. Ya, dan insya Allah masyarakat juga tidak semuanya tahu. Ya, tidak semuanya tahu karena banyak juga yang menikahkan itu diwakilkan oleh wali hakim. Sama. Tinggal sampaikannya aja langsung dinikahkan dengan wali hakim. Seperti itu. Ya. Adapun istilah siri, nikah siri, ini harus didudukkan masalahnya. Apa yang dimaksud dengan nikah siri? Nikah siri yang dibatalkan oleh ulama adalah nikah yang tanpa wali itu. Itu enggak sah. Itu versi ulama dalam kitab-kitab mereka. Tapi kalau versi negara kita, nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat di pemerintah, tidak dapat buku nikah. Maka bisa jadi nikahnya sah karena ada ijab dan qabul, ada dua mempelai, ya, kemudian ada dua orang saksi dan ada wali. Kemudian, ya, jadi itu sah, tapi tidak ada pencatatan saja. Maka harus dijelasin nih, maksud nikah siri itu yang mana. Kemudian kewajiban nikah yang pertama keridhaan wanita. Ini hukumnya wajib. Jangan sampai memaksa kaum wanita. Jangan seperti datuk keridhaan wanita. Memberi mahar itu pun wajib. Ya, memberi mahar. Tapi tidak harus tunai. Maksudnya bisa
Kalau sah tidaknya boleh. Saya nikahkan, ya, saya terima nikah dengan mas kawin utang, itu boleh. Dalam fikih boleh. Bayarnya atau dicicil itu boleh. Cuman nggak biasa gitu. Pasti tuh pertanyaannya, kalau dia sudah berjanji tunai, misalkan emas 10 gram, udah setahun nggak dikasih mahar, gimana itu? Dosa nggak? Dosa. Wajib. Ya. Tapi nikahnya tetap sah. Tapi sedikit lagi. Makanya maharnya jangan mahal ya. Nah, kemudian apabila, mohon maaf, ini kadang-kadang penting juga tentang mahar. Apabila baru menikah, begitu malam pertama, mohon maaf ya, terus dicerai istrinya, itu namanya talak bain. Belum berhubungan terus dicerai, langsung pisah. Kalau mau kembali lagi harus ijab kabul baru. Itu namanya bain sugro. Otomatis dia berpisah. Kalau mau ketemu lagi harus ijab baru. Nah, kalau seperti itu, misalkan ada sesuatu lah, aib atau apa, begitu nikah ijab kabul, ya, terus laki-lakinya merasa ditipu, ya, bolehkah dia mengambil mahar? Bolehkah dia mengambil mahar? Kalau baru menikah ijab saja, maka perempuan punya hak setengah fanisfu ma faradtum, setengahnya. Jadi kalau maharnya 10 juta, ya perempuannya dapat 5 juta. Ini kan kadang-kadang pernah terjadi kasus seperti itu. Nggak jadi terus minta, itu setengahnya, dia berhak. Setengah karena ijab. Tapi kalau sudah berhubungan, maka tidak boleh meminta mahar. Ini hukumnya sudah wajib. Kalau sudah berhubungan suami istri, maka tidak boleh mengambil. Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu mengambil mahar padahal ya sebagian dari sebagian yang lain sudah bercampur. Ya. Dan kalian sudah mengambil perjanjian yang kokoh. Ya, paham ya? Jadi kalau baru ijab, belum unboxing, itu setengah. Atau sudah unboxing tapi nggak jadi, setengah. Tapi kalau sudah berhubungan harus dibayar maharnya. Ya. Ini kalau seperangkat alat sholat ya harus dibayar lah. Tapi kadang-kadang kan mahar ada yang mahar, Pak. Mahar 1 M misalkan. Bisa aja ya kan? Atau mas-mas yang mewah gitu. Begitu lah dia kecewa. Ya, Ya. Maka dia boleh berhak mengambil setengah. Ya. Nah, kadang-kadang alasannya medis, Pak. Bukan hanya alasan-alasan yang kadang-kadang medis. Ya, ada alasan medis. Ya, mungkin Pak Abdullah nanti cari tahu alasan-alasan medis di mana laki-laki tidak bisa berhubungan dengan perempuan. Itu ada. Misalkan ada penyakit AIDS misalkan. Begitu dia ijab kabul baru ngomong bahwa saya punya penyakit. Gimana itu, Pak? Langsung cerai kan? Kalau berhubungan kena. Ya kan? Itu bahaya. Atau ada namanya penyakit itu bukan penyakit, itu bawaan. Jadi ada kromosom tertentu, laki-laki itu pembawa kromosom itu, perempuannya kromosom itu. Kalau ketemu sama-sama pembawa kromosom itu nanti berpengaruh terhadap darah. Namanya apa itu kasusnya? Dan itu akan kasihan. Apa? Pneumonia. Pokoknya itulah. Itu penyakit darah. Pembawa itu. Dan itu ada, Pak. Tapi kalau dia menikah dengan yang tidak membawa itu nggak apa-apa, normal. Anaknya normal. Ya. Nah, itu darah, Pak. Jadi pendarahan dan sebagainya. Ya. Kita lanjut. Itu bercerai karena maslahat.
karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Kemudian kewajiban nikah tadi keridoan memberi mahar dan mensyiarkan bahwa dia sudah menjadi suami istri, karena jangan sampai tidak disiarkan tiba-tiba, nah ini kemana ini? Kok tiba-tiba nginep di rumah orang? Ini akan jadi rame, apalagi rumah nanti digerebek sama Pak RW. Nggak boleh, wajib hukumnya. Pak RT duluan yang gerebek ya. Akan jadi fitnah. Kriteria wali nikah. Satu, Islam. Jelas. Kalau ayahnya non-muslim atau naudzubillah murtad, ya, kalau ayahnya non-muslim jelas gugur. Tapi kalau ayahnya, jadi langsung ke wali hakim. Kalau ayahnya non-muslim, perempuannya itu masuk Islam misalnya, langsung ke wali hakim. Tapi kalau waktu menikah ayahnya itu muslim, terus kemudian maka walinya adalah ke bawah, tadi seperti urutan wali atau saudara ayahnya yang muslim. Kalau tidak ada semua dari urutan wali tadi, ke atas, ke bawah, ke samping, kemudian saudara, paman gitu, maka wali hakim, ya. Nah. Kemudian akil, berakal. Jangan, kalau orang tuanya misalkan kena penyakit atau stres, gimana dia mau nikahin? Ya. Kemudian balik, merdeka. Ya, balik ini harus balik. Ya, nggak bisa. Kemudian merdeka. Bukan budak. Dan adalah itu dalam istilah ulama adalah itu dia itu baik orangnya, bukan orang ahli maksiat dan sebagainya. Sebagian ulama membolehkan selama dia ayah biologisnya, selama dia ayahnya muslim. Tapi dalam mazhab Syafi'i, seandainya ayahnya itu misalkan pemabuk, judi, maka lebih baik diserahkan kepada yang lain. Itu agar lebih afdol. Kemudian syarat menjadi saksi nikah. Satu, Islam, akil, balik, laki-laki adalah tadi baik. Makanya kalau penghulu kita itu melihat, mana saksinya? Ini rambutnya gondrong, tatoan, biasanya suruh ganti. Itu biasanya begitu. Karena dalam mazhab Syafi'i adalah itu penting untuk menjadi saksi. Kemudian paham ijab dan qabul, memahami ijab dan qabul. Kalau misalkan, mohon maaf, tuli saksinya, ya cari yang kan dia nggak paham. Ya. Nah, kalau yang nikah itu adalah bisu, ya, maka dengan isyarat, atau kalau dia bisa nulis maka nulis. Saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin. Sah nggak itu? Pokoknya menunjukkan apa? Mau. Ya, setuju. Dan dia tahu kalau dia sedang nikah. Jangan sampai dia nggak tahu, didandanin aja karena warisannya banyak begitu. Ini harus tahu, ya. Nah. Intinya paham. Terakhir, disunahkan mengadakan walimah. Walimah itu hukumnya apa? Tapi mensyiarkan itu wajib. Meskipun nggak walimah, nggak makan-makan. Ya, tapi kalau saya udah nikah dengan si A, itu wajib Pak hukumnya. Jangan sampai nanti ada suudzon, ada jadasus dan sebagainya. Itu kan menjadi gejala sosial. Tapi kalau walimah, itu hukumnya sunnah. Karena kadang-kadang ada kondisi di mana kita nggak punya uang dan sebagainya. Ya. Karena Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf itu kaya Pak. Tapi sampaikan, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu artinya memang walimah itu disunnahkan. Kalau nggak bisa kambing ya ayam. Kalau nggak bisa ayam ya nasi uduk. Ini kejadian unik Pak di pondok pesantren saya. Ada anak beli martabak, dibagi satu pesantren. Habis itu dia ngomong, halo teman-teman, ya, alhamdulillah ini saya sudah nikah.
Jadi walimahnya pakai apa? Martabak. Gitu. Karena saking nggak adanya. Kalau ada ya yang ma'ruf lah ya. Sayur asem gitu kan. Nah, walimah. Kemudian wajib menghadiri bagi yang diundang secara pribadi. Diundang secara kalau diundangnya secara umum, grup, misalnya grup, ayo silakan hadir kan, itu tidak wajib menghadiri. Tapi kalau diundang secara pribadi, hukum asalnya wajib, kecuali ada uzur, kecuali ada uzur jauh, harus safar atau harus ada sakit atau dan sebagainya. Kalau nggak punya uang gimana? Nah ini yang jadi masalah, Pak. Hukum asalnya menghadiri nikah itu nggak perlu bawa amplop. Cuman orang kita karena nggak enakan datang ke situ makan, apalagi bawa keluarganya. Habis itu itu orang kita nggak sampai hati, akhirnya ngasih. Itu menjadi kebiasaan. Pas musim-musim nikah, bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, kita dapat seminggu undangan 5, Pak. Nah, terutama Pak RW, Pak RT nih paham. Ngasih segini nggak cukup, nggak enak. Akhirnya kan enggan datang. Semestinya tetap datang. Tapi masyarakat harusnya paham bahwa sudah menghadiri saja sudah bagus. Ya, sudah meluangkan waktu, kita jamu, itu sudah simbiosis yang baik. Ya, jadi tidak wajib memberi. Itu terjadi ya Pak RW ya? Atau Pak RT? Itu akan memberatkan. Maka semestinya jangan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Jadi seandainya ada orang yang tidak hadir, ya, atau dia tidak bisa memberi, hadir saja. Yang penting hadir. Atau misal, dan kita harus sama-sama paham. Di si A dulu saya kasih terus kok nggak ngasih. Jangan seperti itu. Jangan. Itu akhirnya jadi nabung. Itu yang akhirnya jadi adat yang kurang baik. Sama di kampung saya seperti itu. Dia dulu ngasih beras 10 kantong atau 10 karung misalkan, atau dia ngasih berapa telur. Akhirnya begitu nikah pas dia nikah kan nggak punya duit, ngembalikinya utang-utang, akhirnya tambah beban. Jadi kadang-kadang kebaikan kita malah jadi kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu pertanyaan silakan bagi yang mau bertanya. Silakan Pak Ewe. Masalah wali yang saudara kamu itu minta apa? Dia harus satu ayat ibu. Apa hanya bisa nggak kalau ada satu, maksudnya ayatnya sama tapi ibunya beda gitu. Karena ada lagi mungkin ibunya sama tapi ayatnya beda gitu. Nah, ya ada pertanyaan bagus nih. Wali nikah ayahnya sama, tapi ibunya beda. Kalau ayahnya sama nggak apa-apa, karena nikah itu dari jalur ayah. Selama binnya adalah bin ayah tadi, maka dia bisa menjadi wali. Ya, jadi pamannya bisa menjadi wali, meskipun ibunya beda. Tapi kalau bapaknya beda, nggak bisa. Jadi misalkan ada perempuan, ibunya menikah dengan 2 orang. Ya. Bapak biologisnya si A, ya. Maka si B nggak bisa jadi wali. Meskipun dia meninggal, jatuhnya kepada saudara-saudara si A, bukan si B, karena dia bukan ayah secara biologisnya. Begitu juga, naudzubillah ya, kalau ada perempuan wanita berzina, wanita yang hasil dari zina orang tuanya, ya, ayahnya tidak boleh nikahin anaknya, nggak boleh, karena dia anak biologis. Meskipun hak kewaliannya hilang, tapi dia tetap masih boleh punya hak biologis. Kewaliannya hilang, iya betul, tapi secara hak biologis dia tetap ayah, karena hukum-hukum mahram tetap berlaku kepada dia. Gitu Pak Eri. Dia saudara gitu. Tapi dari rahim yang sama gitu. Saudara. Ibu maksudnya misalnya A dan B itu sama-sama dari ibunya sama gitu. Iya. Ayahnya gitu. Bukan dari ayahnya, bukan, tapi dari saudara kamu kan ayahnya udah nggak ada gitu kan. Jadi saksi kan yang jadi wali kan bisa saudara kandungnya kan.
Yang jadi walinya itu maksudnya saudara kandung. ya, yang satu ibu tapi beda ayah gitu. Satu ibu lain bapak. Misalnya contohnya kayak yang baru terjelas. Iya, ya. Ya, wali saudaranya ya maksudnya saudara kandung itu dari satu ibu gitu kan. Kan ada dua kan, bisa jadi Iya. saudara kandung satu ayah beda ibu gitu kan. Iya, iya. Atau mungkin satu ibu tapi beda ayah gitu. Oh, jadi misal anak pertama bapaknya si A, anak kedua bapaknya B, misalkan itu. Bolehkah si saudara kandungnya itu, kakaknya atau adiknya yang laki-laki menjadi wali? Walinya adalah dari jalur bapaknya. Nggak bisa. Dari jalur bapaknya. Sekandung itu tidak, sekandung itu harus sekandung sebapak. Harus sekandung sebapak. Apa dong? Sekandung sebenih. Itu lebih tepat ya. Sekandung sebenih gitu aja ya. Kalau sekandung dua benih kalau. Seandainya ada yang terjadi nikah karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka tinggal diulang saja. Dan seandainya punya anak disebabkan itu, maka itu namanya pernikahan yang syubhat. Tetap dia berlaku hukum-hukum syar'i kepada dia karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Allahu a'lam. Kenapa? Iya, diijabkan lagi. Diijabkan lagi. Ya. Pertanyaan saya, ada perempuan dia diadopsi orang lain. Ya, tentu bapak pengadopsinya tidak bisa menjadi wali. Akhirnya dia nikah dengan wali hakim, otomatis negara. Suatu saat, misalkan di usia 25 dia menikah, di usia 35 ketemu sama bapak kandungnya, karena dia menelusuri, dan ini terjadi. Bahkan saudara saya sendiri, ditelusuri, pertanyaannya, apakah wajib mengulang nikah setelah ketemu dengan ayah kandungnya? Ketemu ayah kandung aslinya. Ya. Hukum asalnya pernikahannya sudah sah karena sudah dia melakukan sesuatu yang sudah sah dengan wali hakim, dan itu pendapat jumhur tidak perlu diulang. Dalam mazhab Syafi'i karena dia ketemu dengan bapaknya maka diulang. Ya, ihtiyaton karena kehati-hatian. Tapi saya lebih condong pendapat pertama karena nikahnya sudah sah. Sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.